dengan penggunaan Denmas Tani juga mampu menekan HPT seperti kelasnya wereng, karena kebetulan tanaman padi ya. Hama wereng, tikus juga tidak datang, walang sangit tidak datang. Alhamdulillah, wilayah yang sementara kemarin di program pemerintah untuk lumbung pangan Pak Lutfi yang di Pulang Pisau itu dikenal dengan wilayah populasi sundep, itu juga bisa teratasi. Nah, tetapi ini bukan insek Bapak ya, ini pupuk, dan plusnya dia mengurai, lebih-lebih untuk lahan-lahan gunung seperti yang dimana ketika lahan gunung tentu kita tidak bisa melakukan proses penggemburan lahan Pak Lutfi ya. Artinya kegiatannya selalu dengan proses TOT tanpa olah tanah, hanya ditugal, hanya dicoklak bahasa Jawanya, langsung tanam. Nah, untuk membantu proses perakaran tanaman itu bisa bergerak bebas sehingga nanti pertumbuhannya juga maksimal beserta produksinya. Disinilah pentingnya kerja jasa trenik atau sifat pengurai, agar seluruh pupuk yang nanti Bapak masukkan ke dalam tanah di mana area tanaman itu berada itu bisa terserap juga dengan sangat maksimal. Terus fungsi lainnya tentang kedudukan Denmas Tani kalau dibandingkan dengan kimia jelas berbeda, karena di Denmas Tani ini selain nutrisi dia memiliki bakteri. Tentu dari segi pengaplikasian harus berbeda, dia harus tunggal, tidak bisa dicampur dengan insek ataupun fungi, walaupun sifatnya bisa disemprotkan, jadi dia harus tunggal. Nah, sementara untuk kedudukan pupuk kimia dia hanya menutrisi, tetapi tidak membantu bapak-bapak untuk menggemburkan tanah. Justru pupuk kimia itu cenderung mengikis sifat pengurai yang ada di tanah, yang notabene itu manfaat buat bapak-bapak. Nah, nanti kita sharing, karena kebetulan ada Mantri Tani, nanti kita sharing apakah betul kalau pupuk kimia residunya itu justru mengurangi kinerja dari jasa trenik, baik itu bakteri ataupun cacing, yang seharusnya itu manfaat buat bapak-bapak, khususnya untuk sektor pertanian ya Pak maksudnya. Karena seperti yang sering kita alami, tanah diolah bertahun-tahun, dipupuk banyak pintalnya, tetapi justru kadang-kadang tanamannya susah dirawat. Logikanya tanah tersuplai dengan pupuk, tanamannya semakin hari semakin subur ya Pak. Tapi faktanya semakin hari justru semakin sulit. Kenapa? Karena sifat pengurai pada tanahnya mati Pak, atau menjauh. Nah, di sini ini kita injek tanah tersebut untuk lahan-lahan yang mengalami kerusakan. Tetapi kalau untuk lahan-lahan baru, ini plusnya. Artinya di saat kita mengolah lahan baru, kita masukkan Denmas Tani untuk mulai persiapan media lahannya ataupun perawatan pada tanamannya, insya Allah pupuk-pupuk kimia yang nanti akan Bapak berikan itu mengalami penurunan dosis. Anggap 1 kintal Bapak bisa pakai 50 kilo. Nah, dengan 50 kilo Bapak tabur, insya Allah di tanah tidak akan menjadi residu. Kenapa? Karena ada sifat pengurainya. Tanah Bapak-bapak tetap gembur, tetap subur, tanamannya terus tumbuh sehat. Rumusnya sama dengan insana men concorinsano Pak. Jadi kalau tanaman itu akan tumbuh subur dan produktivitasnya meningkat apabila didukung dengan kondisi tanah yang sehat. Nah, bagaimana cara kita merawat tanah yang sehat? Pertama, tetap memperhatikan ekosistem mikroorganisme yang ada di tanahnya. Kedua, berikan pupuk sesuai keperluan tanaman. Yang ketiga, tetap perhatikan jarak pengolahannya. Boleh lahan-lahan itu kita pakai dengan sistem maraton, asalkan itu mendukung dengan lingkungannya dan juga kondisi tanahnya sendiri. Nah, di sini kita datang untuk memperkenalkan produk, tetapi kita datang bukan hanya sebatas mengenalkan produk lalu menawarkan untuk bapak-bapak beli, boten, tidak Pak. Mandala Pratama Nusantara itu punya misi berbeda. Program Hayati di Indonesia itu belum berjalan sampai hari ini. Kenapa? Karena banyaknya produk Hayati yang hanya beredar tetapi tidak beserta
pendampingan. Nah, Mandala Pratama Nusantara itu punya misi pendampingan. Dan sebelum produknya Bapak beli, kita membuktikan. Tujuannya apa? Bukan kami berkata produk ini bagus, tetapi bapak-bapak dari hasil uji coba bapak-bapak. Kalau tadi sempet mana tadi masnya nyampaikan kok di YouTube baru. Mandala Pratama itu sejak 1 tahun yang lalu kita sudah membagikan produk demplot kita. Sebelum kita kemas dan kita edarkan seperti ini, itu ke seluruh wilayah Nusantara. Satu, tujuannya untuk sampling produk, apakah produk ini sudah memang layak untuk diedarkan secara luas. Yang kedua, kita sampling respon masyarakat terkait produk. Nah, yang ketiga, kita pengen yang menjadi tenaga ahli itu bukan kami, tapi bapak-bapak semua. Nah, Indonesia itu perlu perbaikan kualitas pertanian, Pak, karena di beberapa wilayah lain